kita mau serius juga pasti akan selesai. Oleh karena itu maka keberkahan itu harus kita sungguh-sungguh melaksanakannya dengan satu jalan saja, yaitu berjamaah. Maka kepentingan yang tertinggi, abadi dan paling mulia itu adalah kepentingan diri sendiri. Maka kepentingan diri sendiri inilah yang dibawa di dalam konteks jamaahnya. Maka itulah yang akan melahirkan 27 derajat keberkahan dan kemudahan membangun Lombok Tengah atas tuhu trasne. Tidak mampu kita sholat sendiri, tidak mampu kita berpolitik sendiri, harus dilaksanakan secara berjamaah. Maka keberkahan itu adalah orang yang membawa kepentingannya, bahwa kita sholat berjamaah di masjid tidak untuk mencari anak istri kita, tidak untuk mencarikan istri, ibu dan bapak kita, kecuali kita mencarikan diri kita untuk mendapatkan keberkahan 27 derajat. Karena kewajiban personalitas yang pelunggung sami adalah yang paling pokok, hu ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Maka itulah simbol tabayun kita sebagai warga negara, bahwa jangan sekali-kali mengatakan bahwa pengabdian ibadah politik itu adalah sungguh teramat sangat berat. Maka kalau dilakukan secara berjamaah, insya Allah akan ada kemudahannya. Karena ini hukumnya wajib, bahkan wajibun wajib. Kenapa? Karena kemanfaatannya yang sangat sungguh luar biasa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang melihat ketidakadilan, barang siapa yang melihat ketimpangan, maka dia harus merubah dengan kekuatan tangannya. Tangannya niki adalah tapak gading seorang bupati. Jika baik pemimpinnya, maka baik yang ditandatanganinya dengan penuh perenungan dan kehusukan sebelum menandatangani. Bila baik yang ditandatanganinya, maka baik pula hasilnya kepada masyarakat. Faman lam yastati fabilisanihi. Bila tidak bisa, maka bersuara lantanglah. Ada kawan-kawan LSM, ada kawan-kawan yang menyambung suara masyarakat, suarakan dengan lantang. Jangan sampai dihalang-halangi, karena memang itu tugasnya, karena memang itu fungsinya. Faman lam yastati fabiqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila tidak mampu mengambil peran sebagai kulil hak walau kana murad, maka ambillah dengan doa. Maka itulah selemah-lemah iman dan usaha. Karena ini kita di P3 tidak ada landasan dasar kita kecuali Al-Quran dan hadis dan kembali kepada Pancasila. Nah, Partai Demokrat tadi memandangkan Mars Partai Demokrat berlandaskan Pancasila. Maka dengan apa landasan kita berpolitik dan menjadi pemimpin? Yaitu Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Jangan lagi fanatisme terhadap agama sendiri, kerjakan agama kita dengan baik-baik dan jangan pernah mengganggu agama lain. Lana amaluna walakum amalukum, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Sudah jelas bahwa Tuhan adalah Maha Demokrasi, maka jangan ditegur itu kembali, jangan digugat lagi bahwa ini adalah bingkai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dasar, ini fondasi, ini falsafah negara. Dan ini orang-orang dulu yang makomnya sudah terlalu tinggi, sehingga itulah yang dicanangkan 5 sila sebagai dasar bernegara, dasar berpemerintahan, dasar bermasyarakat. Persatuan Indonesia. Jangan lagi ada kotak-kotak. Jangan lagi ada radikalis-radikalis. Jangan lagi ada pembodohan-pembodohan, stigmatisasi di dalam ideologisasi yang memang sudah berkeyakinan masing-masing. Oleh karena itu maka sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dipilih secara langsung. Suara menentukan. 5 menit di Hok itu adalah menentukan nasib daerah atas tuhu trasna.
tanggung jawab setelah dia jadi, maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap yang dipimpinnya harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Maka tanggung jawabnya adalah menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Ini dasarnya, dan nanti kita kupas di dalam referensi visi dan misi kita yang akan minta dari Demokrat dan P3 apa kira-kira kise-kise dari visi dan misi itu yang berlandaskan kedua platform partai kita. Partai Ka'bah ini anggaplah ini kapal pesiar bermerek Mercy yang membawa kiblat umat sedunia berlayar ke samudra politik yang baik untuk kepemimpinan yang baik. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak kepolisian yang sudah hadir bersama kami, para alim, para fakih, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh simpatisan Wayen Tuah. Ini adalah ajakan kepada personal kesadaran kita dan majemuk berjamaah dalam konteks apapun. Wayen Tuah ini melebur menjadi satu dalam keadaan apapun diri kita. Karena politik ini adalah tidak lagi menggunakan hukum dasar, tetapi menggunakan hukum keadaan. Dan politik selanjutnya menggunakan hukum kemampuan. Kalau berjamaah, penghabisan ribu hajah, wartiah 10 miliar, tetapi karena dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, kemudian salah satu di antara kita bersungguh-sungguh hanya bermodalkan kemampuan pikiran, usaha, dan tenaga, sama dari sisi values-nya, nilainya. Jika itu diterapkan dalam penugasan, karena tiang pelunggung Sami ini mengisi menutuhan di muka bumi ini adalah semata-mata menjadi pelaksana tugas Allah di muka bumi. Karena semua kita adalah resonansnya, resonan Allah itu sendiri. Wa inni qarib min hablul warid wa fi anfusikum afala tubsirun. Itulah yang ingin kami sampaikan. Mari bersemangat, mari berjuang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan tata Lombok Tengah ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Atlubul afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwam. Pembangunan. Surat keputusan nomor 586 garis miring SK garis miring DPP garis miring C garis miring bulan 7 garis miring 2020 tentang penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah masa bakti 2020-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan satu, keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang calon bupati dan calon wakil bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2020-2024. 2. Menetapkan Saudara Ahmad Ziyadi SIP sebagai calon bupati Lombok Tengah dan Saudara Insinyur Lalu Aswatara sebagai calon wakil bupati Lombok Tengah masa bakti 2020-2024. 3. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk memproses, menetapkan dan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepada seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah diinstruksikan agar menjaga kekompakan dalam menyukseskan calon bupati dan calon wakil bupati. 5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
bila mana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2020 masih. Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Harian Ketua Umum PLT Haji Suharso Monarpa ditandatangani. Sekretaris Jenderal Haji Arsul Sani ditandatangani. Yang terakhir ini B1 KWK yang ditunggu-tunggu. Kalau belum B1 KWK parpol belum dipegang berarti belum sah. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor 109 SK _DPP _C _7 2020 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah, dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. 1. Nama calon bupati Ahmad Ziyadi SIP. 2. Nama calon wakil bupati Insinyur Lalu Aswatare sebagai calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah. Demikian keputusan ini dibuat dengan sepenuhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta 24 Juli 2020. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ketua Umum PLT Haji Suharso Monarpa ditandatangani di atas materi 6.000. Sekretaris Jenderal H. Arsul Sani ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Ketua DPW P3 Partai Persatuan Pembangunan Ibu Dr. Anda Hajah Warfiah. Yang saya hormati Sekretaris DPW P3 Bung Akri, ini sama aktivis kita, dan alhamdulillah sama-sama sekretaris sekarang ini. Yang saya hormati calon bupati, wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah Bung Ahmad Ziyadi SIP, Aminda Lalu Aswatare, yang saya sangat hormati. Dalam setiap momen saya selalu didukung oleh beliau. Kita plus lah untuk wakil bupati Aminda Lalu Aswatare. Dan saya begitu bersyukur ketika pasangan Dinda Ahmad Ziyadi adalah Mami Aswatare. Tanda-tanda kemenangan itu sudah mulai nampak. Yang saya hormati Bapak-bapak dari fraksi Demokrat, alhamdulillah Kakanda Haji Rais Ishak hadir, Kakanda Maminda Lalu Riyadi, Pak Adung dari fraksi P3 Provinsi, teman-teman dari fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir, P3 maupun juga dari Demokrat yang menjadi mesin utama nanti dalam kemenangan paket Wayenwah. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir dalam acara penyerahan sesungguhnya POM B1 KWK dari Partai Demokrat dan juga dari P3. Ini koalisi yang manis sekali. Oke, mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini saya membacakan surat keputusan DPP Demokrat langsung ke model B1 KWK. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Model B1 KWK Parpol. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 101/SK _DPP PD _7 _2020 tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lombok Tengah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberikan persetujuan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. 1. Nama calon Bupati Ahmad Ziyadi SIP. 2. Nama calon Wakil Bupati Lalu Aswatara.
sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 16 Juli 2020. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ketua Umum Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA. Sekretaris Jenderal Teguh Rifki Harsa, BSc MT. Jadi demikian tiket untuk ke KPU. Silakan, nanti kita akan tetapkan kapan kita akan mendampingi pasangan calon Ziadi SIP dan Mamilan Aswatare ke KPU. Saya kira ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari bersejarah bagi Kabupaten Lombok Tengah karena ada 2 calon bupati dan calon wakil bupati yang rela melepas jabatan empuknya baik di DPRD Kabupaten Lombok Tengah maupun sebagai ASN. Ini artinya menurut kami dari Partai Persatuan Pembangunan, nilai berkorbannya untuk Kabupaten Lombok Tengah luar biasa. Awal yang baik ini saya berharap dengan niat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pengabdian terbaik untuk Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun mendatang. Karena kita ketahui bahwa Mami Ziadi tadi sudah kita dengarkan, wah cocok menjadi bupati nih. Bahkan saya kasih gelar hari ini Ustadz Ahmad Ziadi SIP. Dari perpaduan ulama dan umarok yang keren. Dan yang kedua, tentu saya beri apresiasi kepada Mamilan Aswatara, Bapak Insinyur yang rela melepas ASN demi memberikan pengabdian terbaik untuk Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun mendatang. Wayan doa. Siap? Wayan doa. Siap? Insya Allah, dengan mengharap semata-mata ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan SK B1 KWK secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, saya Haji Zainul Aidi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat menyerahkan formulir B1 KWK Parpol sebagai tiket pasangan Ahmad Ziadi SIP dan lalu Aswatara mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. B1 KWK ini membutuhkan proses, dan alhamdulillah Ahmad Ziadi lulus dengan cum laude. Insya Allah saya serahkan form B1 KWK.
saya persilakan kepada langsung ke acara foto bersama. Mohon untuk yang foto pakai HP agak pinggiran dulu biar kamera dulu. Sekali lagi mohon